Hai, shalom, kembali saya Andre di acara Domestic Message Pesan Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya sedang dalam perjalanan menuju Lagoy Bintan, Amnon. Sampai jumpa nanti kita di check-in hotel. Hai, shalom, kembali saya Andre di acara Domestic Message Pesan di Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Anmon Resort Bintan, tempat yang sangat keren saudara untuk berlibur. Tendanya tenda yang keren saudara. Nah, minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Can God Trust Us? Apakah Tuhan bisa mempercayai kita? Nah saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, do you trust God? Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Saya yakin saudara semua menjawab, oh saya percaya kepada Tuhan. I trust God, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya percaya kepada Tuhan. Nah pertanyaan kedua saya akan tanyakan kepada saudara, but do God trust you? Apakah Tuhan mempercayai saudara? Apakah Tuhan bisa mempercayai saudara dengan sesuatu? Nah saudara, ketika saya bertanya seperti saudara mungkin berpikir sejenak kemudian menjawab, oh ya bisa, Tuhan bisa mempercayakan kepada saya, Tuhan bisa mempercayakan kepada saya kekayaan, Tuhan bisa mempercayakan kepada saya kelimpahan, Tuhan bisa mempercayakan saya berkat, finansial, influence, pengaruh, posisi saudara. Tapi berapa banyak daripada kita yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan percayakan kepadaku penganiayaan, percayakan kepadaku penderitaan. Mungkin nggak ada orang berani berkata seperti itu saudara, termasuk saya. Tapi saudara, kita akan belajar dari Wednesday Message ini tentang apa yang Paulus alami. Saya akan bacakan kepada saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi saya akan baca sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah saudara, dari 3 ayat ini saudara dikatakan bahwa Allah mempercayakan kepada Paulus sesuatu saudara, yaitu apa? Bukan berkat, bukan kekayaan, bukan kelimpahan, tetapi suatu duri dalam daging. Nah saudara, kita mungkin secara manusia, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan percayakanlah kepadaku kekayaan, percayakanlah kepadaku berkat, percayakanlah kepadaku kelimpahan, pengaruh, posisi, leadership, kuasa, otoritas. Dan itu bukan suatu hal yang salah saudara. Kita mau dipercayakan Tuhan dalam hal-hal seperti itu. Tapi pernahkah kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan percayakanlah kepadaku duri dalam daging, percayakanlah kepadaku penderitaan atau kesukaran atau kesulitan. Paulus saudara dipercaya oleh Tuhan untuk mengalami suatu proses yang namanya duri dalam daging. Bayangin saudara, dia adalah seorang rasul yang diurapi luar biasa. Sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Bahkan dia pernah membangkitkan orang dari mati saudara. Tetapi sakitnya dia sendiri aja tidak dijawab oleh Tuhan. Sampai 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Dan jawabannya tidak seperti yang dia harapkan. Harusnya dikatakan, oke, Paulus usir saja. Oke, aku akan sembuhkanmu. Tidak saudara. Dikatakan no. Kamu harus alami ini. Aku mempercayakan kamu dengan penderitaan ini, dengan duri dalam daging ini. Kenapa Paulus? Perhatikan, dikatakan bahwa supaya kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. Jadi saudara, ternyata kuasa Tuhan untuk menjadi sempurna di dalam kita bukan lewat berkat, bukan lewat kelimpahan, bukan mungkin lewat kebahagiaan atau kemakmuran saudara. Kuasa Tuhan untuk menjadi sempurna di dalam kita justru melewati penderitaan, melewati duri dalam daging. Disitulah kuasa menjadi sempurna.
Dan disinilah Paulus seperti disingkapkan oleh Tuhan, mendapat suatu pewahyuan, pengertian bahwa ternyata sesuatu kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada dia yang tidak enak ini, yang duri dalam daging, penderitaan ini, mengerjakan bagi dia suatu kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga ketika dia mengalami kelemahan inilah, kuasa yang sempurna itu menaungi dia, membuat dia menjadi kuat kembali. Nah, perhatikan, di ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, kita lihat di sini saudara. Paulus berkata bukan hanya 1, tapi 5 saudara. Dikatakan kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Saudara, bisakah kita berkata seperti Paulus saudara? Dikatakan 5 hal ini aku sangat bermegah. Kenapa? Karena dikatakan justru ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Yang dimaksudkan adalah ketika dia lemah, dia tahu kuasa Tuhan yang sempurna itu turun menaungi dia. Nah, karena kuasa yang sempurna itu ada di dalam dia, kelemahan dia ini berubah menjadi suatu kekuatan. Karena kekuatan dia itu berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya dia sendiri. Saudara, jadi saudara, ketika kita mengalami hal yang Paulus alami ini, 5 hal ini saudara, ketahuilah bahwa di situ Allah ingin menunjukkan kuasanya yang sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya prajurit yang terluka menjadi prajurit yang gagah perkasa saudara. Nah saudara mungkin bertanya, tapi sampai kapan? Sampai berapa lama? Sampai sekuat apa? Karena mau berapa lama aku harus menanggung yang hal-hal seperti yang Paulus alami ini? Saudara, apakah Tuhan tidak tahu kekuatan saudara? Apakah Tuhan tidak mengukur sampai seberapa kuat saudara? Saudara, saya akan bacakan ayat ini supaya saudara tahu bahwa Allah sudah tahu seberapa lama atau seberapa kuatnya saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dari ayat ini saudara jelas dikatakan bahwa pencobaan yang mendatangi kita ternyata sama Tuhan difilter dulu, diukur dulu. Sehingga Dia tahu bahwa pencobaan ini kita sanggup lewati atau tidak. Sehingga dia tahu, jadi saudara yakin bahwa Tuhan telah mengukur kekuatan kita. Sehingga ketika dia mengukur, dia tahu bahwa ada pencobaan yang bisa kita lewati, ada pencobaan yang melebihi kekuatan, dia tidak akan mengizinkan itu menghampiri kita. Sama seperti Paulus saudara. Ketika Tuhan mengukur Paulus, kekuatan Paulus, dia tahu bahwa duri dalam daging ini Paulus dapat lewati. Sehingga ketika Paulus berdoa sampai 3 kali mengharapkan jawaban dari Tuhan, Tuhan menjawab tidak dengan jawaban yang dia harapkan. Mungkin Paulus mengharapkan, iya aku singkirkan, iya usir aja dalam nama Yesus. Tidak. Tapi Tuhan berkata, tidak, kamu harus lewatin ini. Aku tahu kamu sanggup. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku ini menjadi sempurna. Sehingga disitulah Paulus seperti disingkapkan. Dia percaya bahwa dia bermegah di dalam kelemahan. Disitulah di dalam kelemahan dia kuasa Tuhan nyata dan membuat dia menjadi kuat. Sama dengan kehidupan kita saudara. Apakah saat ini Tuhan sedang mempercayakan saudara dengan siksaan, dengan kesukaran, dengan penderitaan, dengan sakit penyakit? Percayalah bahwa Tuhan telah mengukur itu terlebih dahulu dan Dia yakin, Allah yakin saudara sanggup melewatinya. Maka itu saudara, supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna lewat peristiwa-peristiwa inilah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Dan di situ kita menyadari, oh justru di dalam kelemahan aku kuasa Tuhan menjadi sempurna, di situ aku menjadi kuat. Maka itu saudara, jangan kita menolak ketika kita dipercaya untuk hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Sama seperti peristiwa talenta saudara. Maka kalau saya bacakan buat saudara di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang 15 dikatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Nah saudara, ayat ini jelas dikatakan Tuhan memberikan jumlah talenta kepada orang-orang dengan jumlah yang berbeda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah saudara, kenapa nggak Tuhan pukul rata aja? 5 semua atau 2 semua atau 1 semua? Nah saudara, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa
masing-masing menurut kesanggupannya. Maka dari itu siapa yang menilai hamba-hamba ini, kesanggupan dari hamba-hamba ini kalau bukan tuannya? Dan tuannya melihat, oh orang ini sanggup dengan 5, makanya diberikan 5. Oh ini hanya 2, dan oh ini hanya 1. Dan maka dari itu terbukti saudara, ketika yang 5 dia bisa mengembangkan yang 5, yang 2 bisa mengembangkan yang 2. Sedangkan yang 1 karena malas dan jahat dia tidak mau mengembangkannya. Tapi saudara bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan memberikan 5 talenta kepada orang yang sanggup hanya 2 talenta. Bisa jadi tidak produktif saudara, bahkan mungkin menjadi masalah atau tidak maksimal. Karena Tuhan sudah tahu dan sudah mengukur kapasitas masing-masing. Dan demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan atau berkat atau apapun saudara, Tuhan telah mengukur dan kapasitas kemampuan kita sampai di situ. Bukan hanya bicara berkat, kemakmuran, kesuksesan atau influence pengaruh, tapi juga bicara tentang penderitaan, siksaan, duri dalam daging, penganiayaan saudara. Sama seperti Tuhan mempercayakan kepada Paulus duri dalam daging dan Tuhan tahu Paulus sanggup. Demikian juga ketika saat ini mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak seperti yang Paulus alami. Ketahuilah Tuhan telah mengukur dan kita sanggup melewatinya saudara. Karena disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna sehingga kita dibukakan, oh justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna, aku menjadi kuat. Karena kuasa yang sempurna itu ada di dalam aku karena aku lemah. Saudara, biarlah video singkat ini bisa menjadi perenungan buat kita. Bagi saudara yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak, yang buruk. Bahwa justru di dalam hal itu Allah sebetulnya mempercayai saudara. He trusts you. Not just with blessing, bukan hanya dengan berkat. Tetapi juga dengan penderitaan, dengan duri dalam daging. Karena dari situlah nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui apa yang saudara sedang alami. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Bye.